waktu Wulan dulu dalam kapasitas umur yang masih muda memutuskan untuk menikah, itu menurut Wulan sendiri apakah pertimbangannya sudah secara akal sehat atau cuma ngikutin perasaan aja sebenarnya? Itu agak susah juga dijawab sama aku ya, Pek, cuman, mmm, waktu itu sih aku ngerasa yakin gitu, aku ngerasa yakin, dan aku juga nikah kan karena ada suatu kejadian yang memang mengharuskan kita untuk menikah. Iya. Akhirnya dan juga saat itu karena aku cinta sama dia. Pemirsa, seorang suami yang sering kali bersikap kasar pada istrinya, akhirnya ditinggal pergi sang istri. Satu kali dia mengadu kepada sahabatnya. Tahu nggak, aku habis ngelihat istriku jalan bergandengan tangan dengan laki-laki lain, kata sang suami. Tentu saja si sahabat terkejut. Oh iya? Kamu melihat dengan mata kepala sendiri dan kamu diam aja. Kenapa nggak kamu hajar laki-lakinya? Kata si sahabat. Ya, soalnya aku masih nunggu, kata si suami lagi. Nunggu? Nunggu apa lagi sih? Kata sahabat tadi dengan gemas. Ya, aku masih nunggu istriku jalan sama laki-laki yang badannya lebih kecil dari aku. Selamat malam pemirsa. Dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta, kembali saya Peggy Melati Sukma hadir ke tengah Anda dan kita akan bersama-sama menikmati sejuknya hembusan angin malam. Pemirsa, banyak orang mengatakan kalau cinta itu adalah sesuatu yang indah, yang datangnya dari mata lalu turun ke hati. Tapi bagi sebagian orang lagi mungkin cinta tidak selalu menyisakan keindahan, tetapi juga menyisakan sakit hati atau menyisakan banyak hal-hal buruk lainnya. Bagaimana bila cinta itu sudah dibentuk dalam sebuah mahligai rumah tangga, kemudian ternyata hasilnya masih juga membawa rasa sakit. Malam ini saya kedatangan dua orang tamu, kita akan membahas dan membicarakan mengenai terjerat cinta. Tamu saya yang kedua masih belum datang karena harus ada melakukan sesuatu secara mendadak dan masih dalam perjalanan. Tapi tamu saya yang pertama, Mbak Nur Afni Oktavia. Halo, Peggy. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Udah Peggy. sehat? Sudah, terima Alhamdulillah, ya kasih. udah cantik lagi ya Mbak ya. Terima Sudah siap kasih. ngobrol sama kita malam ini tentang apapun Siap, ya Mbak ya. siap. Oke, malam ini kebetulan topik kita adalah terjerat cinta. Mungkin Ya. yang pertama sekali saya ingin berbagi dengan Mbak Afni nih. Mhm. Setelah menjalani kehidupan perkawinan selama 2 kali ya Mbak ya. Kemarin tuh yang kedua ya. Iya. Buat Mbak Afni sendiri makna cinta tuh sebetulnya apa sih Mbak? Makna cinta itu ya, Peggy, sebenarnya itu kejujuran ya, setia, saling percaya, komitmen, dan juga makna cinta bagi saya adalah cinta itu pengorbanan, Oke. kesabaran, dan juga kekuatan. Di dalam cinta itu sendiri berarti Mbak Afni percaya bahwa ada satu kekuatan yang kita nggak bisa jabarkan dengan Betul. kata-kata gitu ya. Tapi Mbak setelah mungkin kita bicara secara general dulu ya. Ya, Kalau seseorang sudah gagal di dalam bercinta, ya. apalagi kalau percintaan itu sudah dibentuk dalam satu mahligai rumah Mhm. tangga. Kemudian apa orang itu masih bisa percaya pada kekuatan cinta? Contohnya seperti Mbak Afni sendiri gitu. Masih percaya gitu Mbak. Iya, mungkin sudah mulai berkurang ya, Agak pudar gitu ya agak Mbak ya. pudar ya. Iya, karena cinta itu karena bahasa cinta itu adalah kasih sayang. Tapi kalau kasih sayang tidak terwujud di dalam cinta itu, mungkin bisa pudar. Oke, ini maaf sekali Mbak, kita di sini semua tentunya merasa ikut prihatin dengan Iya. apa yang pernah Mbak Afni alami beberapa bulan yang lalu ya dengan Iya, suami yang kedua ini. Tapi Mbak, sebelum peristiwa itu terjadi, artinya sebelum maaf sekali Mbak Afni mengalami penganiayaan dari suami, iya, apa karakter seperti itu nggak terlihat gitu Mbak pada saat Mbak Afni masih melakukan pendekatan atau iya. penjajakan sebelum menikah? Itu sama sekali nggak kelihatan? Sama sekali nggak kelihatan, Peggy. Yang saya lihat, manis semuanya dan saya lihat dia seperti memakai Mhm. gincu tebu di bibirnya. Jadi So sweet berarti manis, ya, so Mbak, ya? sweet. Iya, kalau terlihat ya saya nggak berani Mhm, untuk melanjutkan ke iya. pernikahan. Dalam kasus seperti itu Mbak Afni, apakah ya mungkin pemirsa di rumah juga, ingin tahu gitu ya, Ya.
sebagai bahan pelajaran dan masukan. Dalam kasus seperti itu, menurut Mbak Afni, apakah memang sang laki-lakinya begitu pandai menyembunyikan Ya. karakter dia yang seperti itu, atau kembali pada masalah terjerat cinta bahwa si wanitanya matanya, pikirannya tertutup oleh cinta yang katanya buta gitu, Mbak? Ya, bisa iya juga ya, bisa juga seperti itu. Mungkin karena emosional, bisa juga. Tetapi kalau dari awalnya kelihatan karakter yang kejam atau kasar, pasti wanita tidak berani menggantungkan harapannya pada pria yang dia pilih menjadi suaminya. Oke, tapi apa ini mohon maaf ya Mbak, karena Mbak Afni sudah mengalami gitu ya pengalaman seperti ini. Apa nggak ada satu cara yang bisa kita lakukan pada saat masa-masa pendekatan itu sehingga Ya, kita memiliki satu keyakinan bahwa oh this is the guy that deserve for me gitu. Ini ya, nih laki-lakinya yang tepat betul. untuk saya gitu. Harusnya memang kita harus seperti saya juga mengakui saya salah karena terlalu terburu-buru ya. Berapa lama waktu itu Mbak memutuskan menikah? Setelah berapa lama? 3 bulan. Oke. Setelah 3 Jadi bulan saya masa. salah, jadi masa pendekatan itu terlalu singkat sehingga saya hanya melihat dari penampilan luar, sudut luar, tapi tidak sampai ke dalam. Jadi tidak teliti sebelum membeli. Mhm, mhm. Apa itu berarti begini Mbak, katanya kan manusia tuh dibekali pikiran dan juga perasaan. Iya. Apa dalam kasus Mbak Afni ini perasaan lebih banyak Iya. bicara gitu daripada, Iya. rasio? Iya, saya akui mungkin ya, saya kurang hati-hati dan terlalu mengikuti emosional mungkin, tapi juga tidak ya. Yang saya lihat sosok luarnya yang begitu begitu manis dan juga ininya predikatnya atau apa itu ya yang membuat saya yakin kalau ini orang baik-baik dan juga tidak seperti apa yang saya alami, yang Mhm. kenyataan yang saya alami, yang saya bayangkan. Apa Mbak merasa trauma? Iya, Pasti iya ya? pasti. Mmm, Masih punya keinginan untuk memulai lagi kehidupan yang Takut. baru? Takut? Iya, masih takut ya, jangan dulu. Oke, kira-kira usaha seperti apa Mbak yang dilakukan agar, rasa takut atau trauma itu bisa pulih dengan cepat gitu? Kan nggak mungkin dong Mbak selamanya sendiri. Tapi biar saya tenang dulu, Mhm. saya rasa saya lebih bahagia membesarkan anak-anak ya. Oke, oke, nanti kita terusin ngobrolnya ya Iya, Mbak ya. terima kasih. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana karena sesudah ini Mbak Nur Afni mudah-mudahan akan ditemani oleh Wulan dan sekarang kita akan simak dulu lagu yang manis dari Ermi Kulit. Selamat malam Mbak Ermi. Aduh, suaranya Selamat masih malam sangat dahsyat Peggy. ya. Sampai ke Terima relung kasih. hati yang terdalam loh Mbak Ermi tersentuhnya kita. Terima kasih. Iya. Mbak Ermi Masih boleh, gimana? masih boleh. Iya. Mbak Ermi, kita malam ini lagi membahas tentang terjerat cinta. Kalau seandainya nih Mbak Ermi sudah mengukuhkan cinta dalam kehidupan rumah tangga, tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang dibayangkan. Kira-kira sikap seperti apa yang akan Mbak Ermi lakukan? Kita udah ambil satu keputusan. Jadi memang kita kalau pasti ada yang gak cocok, Iya. kenapa itu sudah tugas berdua. Sudah harus mencari jalan keluar supaya ya tetap Bisa diselamatkan harus perkawinannya. dicari. Harus Oke, dicari. terima kasih banyak Mbak Ermi. Nanti nyanyi lagi kan buat Oke. kita? Oke. Ya, pemirsa mudah-mudahan Anda masih bersama kami karena sekarang tamu saya yang satu lagi sudah datang, Wulan Guritno. Tadi pasti ada hal yang harus dilakukan dulu jadi terlambat ya. Enggak juga. Enggak juga. Oke, pemirsa seperti biasa malam ini akan ada pertanyaan kuis. Jadi jangan lupa untuk terus menyimak obrolan kami. Untuk pemirsa yang di luar Jakarta bisa menghubungi 3914603 atau yang di dalam Jakarta 3914601. Kita ngobrol lagi ya. Saya ngobrol sama Wulan sebentar ya Mbak ya. Iya, Peggy, Oke, silakan. tadi kita udah ngobrol nih sama Mbak Afni mengenai masalah terjerat cinta. Kita kan semua tahu Wulan juga baru mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Jangan gitu dong senyumnya. Abis harusnya senyumnya gimana? Oke, em,
waktu Wulan dulu dalam kapasitas umur yang masih muda memutuskan untuk menikah, itu menurut Wulan sendiri apakah pertimbangannya sudah secara akal sehat atau cuma ngikutin perasaan aja sebenarnya? Itu agak susah juga dijawab sama aku ya, Pek. Cuman, mmm, waktu itu sih aku ngerasa yakin gitu, aku ngerasa yakin, dan aku juga nikah kan karena ada suatu kejadian yang memang mengharuskan kita untuk menikah. Iya. Akhirnya dan juga saat itu karena aku cinta sama dia, jadi batasannya adalah memang karena aku harus menikah sama dia karena, suatu kejadian itu. Kedua, aku cinta sama dia. Jadi dari 2 hal itu aku memutuskan, udah cukup untuk menikah sama dia gitu. Oke. Dan setelah berapa lama pernikahan Wulan, kemudian Wulan ngerasa kayaknya terjerat oleh cinta?